penyaji dipersilahkan mempersiapkan diri. Untuk ketua kelas, wah sudah mau saya kasih tahu untuk direkam, ternyata Wira sudah merekamnya. Ya, Esa dan teman-teman, silakan. Ya, Pak. Mohon maaf tadi agak terlambat karena saya menghidupkan tim saya dan harus diupdate, harus terupdate. Sekarang sudah selesai. Ya, silahkan Esa dan tim untuk mempersiapkan diri, mempresentasikan apa yang harus dipresentasikan pagi ini. Tapi sebelumnya mengawalinya dulu dengan doa, memperkenalkan anggota kelompok, melakukan presentasi, dan kemudian ya setelah diskusi, setelah presentasi dan diskusi dikembalikan ke saya sebagai pengampu. Ya silahkan siapa yang jadi moderator nanti memimpin. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Dan untuk waktunya. Selamat pagi Pak Dan dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya untuk mengawali perkuliahan audit 1 pada kesempatan pagi ini. Marilah kita berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Mohon maaf untuk PPT-nya apakah sudah muncul teman-teman? Belum, Kak. Sudah muncul teman-teman? Sudah, Kak. Oh ya, terima kasih Wira. Baik. Tapi belum slideshow. Oh ya, ini masih loading. Sudah tak slideshow. Oh iya. Ya, sudah ya? Oke. Sudah, Kak. Baik. Terima kasih Wira. Saya lanjutkan teman-teman, mohon maaf menunggu. Untuk kelompok kami dari kelompok 6, kami akan membahas tentang prosedur penilaian risiko. Kelompok kami dengan saya Eza Rina Gwita dengan NIM 1219111 dan Regian Kusuma Ayuni dengan NIM 1219119. Baik, saya akan menjelaskan mengenai prosedur penilaian risiko itu sendiri. Auditor merupakan profesi seseorang yang berfokus pada kegiatan auditing. Auditor wajib melakukan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji terkait material pada tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi. Next. Untuk jenisnya terbagi atas 3 macam, yaitu inquiry, prosedur analytical, dan inspeksi serta pengamatan. Untuk inquiry sendiri merupakan pengajuan pertanyaan secara lisan maupun tulisan terhadap sumber internal dari pihak yang diaudit ataupun kepada pihak yang dianggap kompeten. Di dalam inquiry terdiri atas 2 macam, yaitu permintaan atau pertanyaan kepada pihak internal atau manajemen, dan konfirmasi terhadap pihak eksternal. Untuk permintaan terhadap pihak internal atau manajemen, proses ini membantu auditor dalam memahami klien sehingga bukti yang didapat bisa menjadi pendukung untuk bukti audit pada proses selanjutnya. Kemudian untuk konfirmasi terhadap pihak eksternal, konfirmasi dilakukan untuk menguatkan informasi yang telah didapat dari pihak internal, namun hal ini dilakukan kepada pihak eksternal seperti yang bersangkutan dengan perusahaan. Dalam implementasinya, pihak eksternal diminta untuk menanggapi secara langsung terhadap pernyataan auditor apakah benar atau tidak terkait informasi yang telah disampaikan oleh pihak internal
serta dapat memberi informasi tambahan yang bisa membantu auditor dalam mengevaluasi kebijakan ataupun perusahaan. Jenis yang kedua adalah prosedur analitikal. Prosedur ini dikatakan sebagai prosedur yang terkait untuk identifikasi penilaian risiko terhadap keuangan dari proses audit. Untuk melakukan prosedur ini, auditor harus mempertimbangkan laporan keuangan klien dengan ekspektasi perusahaan serta ekspektasi auditor, informasi keuangan perusahaan, dan informasi keuangan perusahaan klien di periode sebelumnya. Terdapat 4 macam yang ada pada prosedur analitikal, yaitu pemeriksaan dokumen, pemeriksaan aset, rekalkulasi, dan reperformance. Pemeriksaan dokumen memberikan bukti audit dengan berbagai tingkat keandalan, karena sebagian besar proses audit melibatkan proses ini. Keandalan dokumen dalam pemeriksaan ini bergantung pada efektivitas pengendalian atas produk. Selanjutnya ada pemeriksaan aset. Seperti namanya, auditor memeriksa aset, termasuk inventaris dan aset jangka panjang, untuk memberikan bukti terkait keberadaan aset. Rekalkulasi atau perhitungan ulang merupakan teknik yang dilakukan auditor untuk mempertimbangkan salah saji dalam proses audit. Rekalkulasi juga dapat menguji keakuratan dengan menghitung ulang laporan keuangan perusahaan atau mengevaluasi data dari klien. Selanjutnya dari performance atau pelaksanaan ulang. Proses ini berupa pengujian independen auditor atas prosedur pengendalian internal sistem dan pihak internal dari perusahaan. Jenis yang terakhir adalah inspeksi dan pengamatan. Untuk inspeksi sendiri, inspeksi merupakan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap suatu dokumen, catatan, atau kondisi fisik perusahaan. Inspeksi atau pemantauan melibatkan ulasan auditor atas data akuntansi dalam mengidentifikasi dokumen atau barang yang jarang diuji, seperti buku besar pembantu, buku besar pengendalian akun, jurnal penyesuaian, rekonsiliasi, serta laporan rinci lainnya. Sedangkan untuk pengamatan atau observasi, proses ini dilakukan dengan menyaksikan secara langsung kegiatan dari perusahaan. Namun, untuk observasi terdapat batasan yang bisa terjadi karena beberapa kondisi, seperti proses pengamatan tidak selalu valid karena individu dalam perusahaan yang diobservasi memiliki kemungkinan untuk bertindak berbeda dari kesehariannya, karena mereka merasa sedang diamati. Kemudian batasan yang kedua adalah pengamatan atau observasi pada satu hari tidak selalu menunjukkan bagaimana proses transaksi pada hari-hari lain atau pada periode waktu lainnya. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah pertimbangan penilaian risiko. Pertimbangan penilaian risiko ini dapat diartikan dalam melakukan audit, auditor ingin mengurangi risiko mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material atau internal yang memiliki kelemahan material. Jadi hal ini mendefinisikan bukti audit sebagai semua informasi baik yang diperoleh dari prosedur audit atau sumber lain yang digunakan oleh auditor untuk mengambil kesimpulan yang mendasari opini auditor. Selanjutnya, dalam pertimbangan penilaian risiko terdapat bukti audit. Untuk pengertian bukti audit sendiri, menurut ISA 500/31 mendefinisikan bukti audit sebagai semua informasi baik diperoleh dari prosedur audit atau sumber lain yang digunakan oleh auditor untuk mengambil kesimpulan yang mendasari opini audit. Bukti audit ini tadi juga terdiri dari informasi mendukung dan menguatkan asersi manajemen mengenai laporan keuangan atau pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan informasi yang bertentangan dengan asersi tersebut. Terdapat jenis-jenis bukti audit. Yang pertama adalah bukti fisik.
Bukti fisik di sini berupa fakta atau informasi yang diperoleh melalui proses pemeriksaan dokumen ataupun pemeriksaan aset pada prosedur analitis. Di mana yang diaudit. Untuk yang selanjutnya merupakan bukti konfirmasi. Ini adalah bukti yang diperoleh berdasarkan pernyataan proses inquiry, juga penginformasian pada pihak eksternal. Yang ketiga adalah bukti dokumentasi. Bukti dokumentasi ini merupakan bukti yang valid karena pembuktiannya lebih mudah dilakukan. Yang keempat adalah bukti analitis. Bukti analitis ini berkaitan dengan kompetensi keilmuan dari auditor, dan ada bukti wawancara yang bersifat sebagai bukti pendukung. Untuk yang keenam, berupa bukti perhitungan ulang, yang mana bukti dari proses rekalkulasi yang terdapat pada prosedur analitis. Untuk yang terakhir adalah observasi, yang berupa pengamatan tanpa melakukan kontak fisik. Syarat dari bukti audit. Syarat bukti audit sesuai dengan mengukur kualitasnya. Syarat bukti audit yang sesuai adalah dengan mengukur kualitasnya. Untuk yang pertama adalah relevansi bukti audit. Relevansi bukti audit ini diartikan sebagai mempertimbangkan asersi yang sedang diuji dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama tujuan prosedur, yang kedua adalah arah pengujian, yang ketiga adalah prosedur spesifik. Tujuan prosedur audit terbagi dalam 3 kategori, yaitu penilaian risiko, pengujian dan pengendalian, dan prosedur substantif. Prosedur penilaian risiko digunakan dalam perencanaan audit untuk mengidentifikasi risiko salah saji material. Sedangkan pengujian pengendalian relevan ketika auditor ingin mengevaluasi efektivitas operasi pengendalian dalam mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi. Hal ini biasanya untuk mendeteksi dan mengoreksi salah saji material. Sedangkan untuk prosedur substantif akan lebih relevan ketika auditor ingin memperoleh bukti langsung tentang adanya kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Relevansi bukti yang diperoleh melalui audit prosedur juga dipengaruhi oleh arah pengujian. Yang kedua adalah keandalan bukti audit. Keandalan bukti audit ini dapat diartikan sebagai dinilai dari kemampuannya untuk memberikan bukti yang meyakinkan terkait dengan tujuan audit yang dievaluasi. Untuk membandingkan dari keandalan bukti audit, bisa kita lihat yang pertama ada andal dan tidak andal. Ketika bukti itu andal, maka bukti yang diperoleh secara langsung, buktinya diperoleh secara langsung, misalnya observasi kontrol. Yang kedua, bukti berasal dari sistem informasi yang terkontrol dengan baik. Yang ketiga, bukti dari sumber luar yang independen. Yang keempat, bukti yang ada dalam bentuk dokumenter. Yang kelima, bukti dari dokumen asli. Untuk bukti yang tidak andal, yang pertama adalah bukti yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya penyelidikan kerja pengendalian. Yang kedua, bukti berasal dari sistem yang tidak terkontrol dengan baik atau sistem informasi yang mudah diganti. Yang ketiga, bukti dari dalam organisasi klien. Yang keempat, berupa bukti verbal. Yang kelima, bukti yang diperoleh dari fotokopi atau faksimili atau data digital. Yang ketiga, kita masuk ke penilaian konsistensi bukti audit. Penilaian konsistensi bukti audit merupakan integritas dan konsistensi bukti dalam pelaksanaan audit yang harus dilakukan dengan baik oleh seorang auditor agar dihasilkan objektivitas hasil audit yang layak. Dalam beberapa pemeriksaan, auditor melakukan integritas dan konsistensi bukti seadanya, sehingga beberapa saat setelah pemeriksaan ditemui hal-hal di luar harapan. Untuk itu, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan laporan keuangan seorang auditor harus membuat suatu keputusan utama yang ditetapkan menyangkut banyaknya pendukung yang memadai untuk dikumpulkan agar seorang auditor merasa yakin bahwa unsur-unsur laporan keuangan dan semua laporan lainnya dari klien dibuat sewajarnya. Yang keempat,
keempat adalah kecukupan bukti audit. Kita lihat untuk kecukupan bukti audit, yang pertama adalah dapat mendorong pihak lain untuk membuat kesimpulan yang sama dengan simpulan yang dibuat auditor. Yang kedua, berhubungan langsung dengan kuantitas bukti. Yang ketiga, metode statistik bias digunakan untuk menentukan cukup tidaknya bukti audit dalam hal kuantitas. Yang keempat, dipengaruhi oleh materialitas, tingkat risiko, efisiensi, besaran, serta karakteristik populasi. Yang keempat ini adalah keterkaitan risiko dan bukti audit. Jadi auditor dapat menggunakan logika model risiko audit untuk mengambil keputusan tentang sifat, saat, dan luasnya prosedur audit bagi suatu asersi maupun untuk perikatan pada staf audit pada berbagai aspek perikatan. Misalnya, pertama auditor menilai risiko bahwa salah saji material akan terjadi pada suatu asersi. Kedua, auditor memperoleh pemahaman tentang struktur pengendalian internal yang relevan dengan asersi tersebut dan dapat melaksanakan pengujian tentang efektivitas pengendalian. Setelah mempertimbangkan risiko bawaan dan risiko pengendalian, auditor membuat pertimbangan tentang risiko salah saji material dalam informasi keuangan tenaga servis yang disajikan untuk audit serta menetapkan lingkup prosedur audit yang sesuai. Apabila risiko bawaan dan risiko pengendalian dapat dikurangi, selanjutnya auditor dapat merancang suatu rencana audit yang memperbolehkan tingkat risiko deteksi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, auditor mungkin akan menaruh perhatian pada tujuan audit spesifik yang berkaitan dengan asersi penilaian bahwa penilaian aset tetap yang berkaitan dengan biaya perolehan telah disajikan secara wajar. Hal semacam ini tidak sulit dan dapat diverifikasi dengan merujuk pada faktor-faktor yang dikeluarkan oleh pemasok. Asumsikan lebih lanjut bahwa auditor telah menetapkan bahwa pengendalian intern entitas atas penilaian dalam siklus pembelian adalah cukup kuat. Akibatnya, auditor dapat menerima tingkat risiko deteksi yang lebih tinggi serta membatasi lingkup pelaksanaan pengujian terinci untuk melakukan verifikasi penilaian aset tetap yang berkaitan dengan biaya perolehan. Sebagai kemungkinan lain, apabila auditor menetapkan bahwa risiko pengendalian adalah tinggi untuk asersi ini, maka auditor akan menetapkan risiko deteksi pada tingkat yang cukup rendah guna mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Terdapat kemungkinan lain di mana auditor menekankan perhatian pada tujuan audit lain yang berkaitan dengan asersi penilaian. Hal ini berkaitan dengan penilaian persediaan pada nilai bersih yang dapat direalisasikan. Dalam hal ini, tingkat subjektivitas yang terlibat dalam asersi ini adalah tinggi. Selanjutnya, diketahui bahwa klien belum menetapkan sistem pengendalian internal yang baik guna meninjau aspek-aspek nilai bersih dan dapat direalisasikan untuk mendasari catatan akuntansi. Dalam hal ini, auditor akan menaksir risiko deteksi pada tingkat yang rendah serta melaksanakan prosedur audit guna mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Auditor dapat menanggapi dengan cara mengaudit harga jual persediaan yang dijual setelah akhir tahun baku atau yang sifat dan saat. Untuk barang-barang persediaan yang dijual dalam jumlah besar, yang berarti di kategori luas, terus guna menilai kelayakan estimasi klien. Auditor juga dapat menugaskan staf auditor yang memiliki pengalaman dalam industri ini untuk mengaudit asersi tersebut. Akhirnya, konsep risiko audit konsisten dengan fakta bahwa audit dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang absolut bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit juga menjamin bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material. Kemudian untuk berikutnya, keputusan penting terkait bukti audit atau hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam mencari bukti audit. Ada 4 faktor, yaitu berdasarkan sifat, saat atau kapan akan dilakukan, luas, dan penetapan staf.
Untuk faktor yang pertama, yaitu terkait sifat pengujian yang harus dilaksanakan. Sifat pengujian dalam audit mengacu pada sifat dan efektivitas pengujian audit yang akan dilaksanakan. Maka, prosedur audit harus bisa memberikan bukti tentang kinerja kompetitif suatu entitas terkait tujuan audit spesifik yang ingin dicapai oleh auditor. Dengan kata lain, atau bisa dikatakan bahwa sifat pengujian ini lebih berfokus pada bagaimana perusahaan menentukan tujuan audit spesifik yang ingin mereka capai. Faktor yang kedua adalah saat pengujian atau kapan pengujian harus dilaksanakan. Saat pengujian mengacu pada pada keputusan waktu pelaksanaan yang didasarkan pada penilaian risiko terkait akun yang akan diaudit. Penentuan saat pelaksanaan prosedur audit dipengaruhi oleh kapan klien membutuhkan laporan audit tersebut. Sebagian besar dari perencanaan audit oleh perusahaan meliputi upaya untuk memperoleh pemahaman terkait pengendalian internal, pengukuran risiko pengendalian, serta penerapan pengujian substantif atas transaksi yang dapat dilaksanakan sebelum tanggal neraca. Faktor yang ketiga adalah terkait luas pengujian. Luas pengujian berkaitan dengan keputusan auditor tentang berapa banyak bukti atau seberapa luas bukti audit yang bisa diperoleh. Jumlah bukti yang banyak lebih diutamakan untuk bisa mencapai tingkat risiko deteksi yang lebih rendah. Kemudian untuk keputusan penting yang terakhir adalah terkait penetapan staf atau siapa yang akan melakukan pengujian atas prosedur audit. Penugasan dan pengawasan atau supervisi oleh staf audit juga menjadi hal yang penting dalam keputusan perencanaan audit. Karena staf memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengambilan keputusan. Tanggung jawab yang ditetapkan harus disesuaikan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan staf atau personel yang ditugaskan. Next, Kak. Yang pertimbangan penilaian risiko yang kedua adalah terkait pertimbangan biaya manfaat. Selain melakukan prosedur audit itu sendiri, auditor tidak secara langsung menetapkan prosedur apa yang harus mereka lakukan atau harus melakukan semuanya, tetapi mereka juga harus memikirkan biaya yang harus mereka tanggung ketika melakukan prosedur audit. Setiap prosedur yang dilakukan oleh auditor membutuhkan waktu, usaha, dan biaya. Menurut Johnston, Gremlin, dan Rittenberg pada tahun 2014, auditor tidak diperbolehkan melakukan prosedur yang tidak diperlukan agar bisa memaksimalkan efektivitas sekaligus meminimalisasi biaya yang mungkin terjadi. Next. Berikut merupakan tabel-tabel untuk jenis proses, biaya yang digunakan, serta kualitas bukti yang bisa didapat. Yang pertama adalah inquiry atau permintaan. Permintaan memiliki tingkat biaya yang rendah karena menghasilkan kualitas bukti yang cukup rendah, sehingga auditor masih memerlukan bukti tambahan sebagai pendukung. Kemudian yang kedua adalah konfirmasi terhadap pihak eksternal. Proses ini memiliki biaya yang relatif rendah hingga menengah atau medium, dan bisa menghasilkan kualitas bukti yang menengah hingga tinggi. Karena pada penjelasan saya sebelumnya, konfirmasi terhadap pihak eksternal sebagai bukti pendukung, maka dalam konteks ini, konfirmasi juga bisa menjadi bukti pendukung bagi permintaan atau inquiry atau permintaan terhadap internal atau pihak manajemen. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen dengan biaya manfaatnya dan bisa menghasilkan kualitas bukti menengah hingga tinggi. Selanjutnya ada pemeriksaan aset dengan tingkat biaya rendah hingga tinggi bergantung pada kompleksitas atau kerumitan, lokasi tempat pemeriksaan, dan keahlian auditor dalam memeriksanya. Untuk proses ini, auditor bisa mendapatkan kualitas bukti yang tinggi ketika bukti yang didapat bisa dipastikan keberadaannya.
Dalam konteks ini juga berkaitan dengan asersi keberadaan. Jenis selanjutnya adalah rekalkulasi. Rekalkulasi atau perhitungan ulang memiliki tingkat biaya yang relatif rendah hingga menengah, bergantung pada ukuran bukti, dan hal ini berlaku bagi pengerjaan manual ataupun dalam elektronik. Kualitas bukti yang didapat antara menengah hingga tinggi. Selanjutnya ada observasi yang memiliki tingkat biaya yang rendah hingga tinggi, bergantung pada kompleksitas, lokasi, serta keahlian auditor. Kualitas bukti yang didapat ialah menengah, karena perilaku seseorang bisa berubah ketika sedang diamati. Kemudian yang terakhir adalah pemantauan atau inspeksi, yang memiliki tingkat biaya relatif rendah hingga menengah. Dalam hal ini, pemantauan bergantung pada panjangnya dokumen dan berlaku bagi pengerjaan manual maupun elektronik. Kualitas bukti yang didapat antara menengah hingga tinggi dengan asumsi bahwa auditor telah melakukan proses tersebut dengan kompeten. Next. Selanjutnya, dalam pertimbangan penilaian risiko, auditor juga harus mempertimbangkan bukti tambahan. Auditor memerlukan adanya bukti audit yang telah dievaluasi dan diestimasi kewajarannya. Tidak hanya berpusat pada bukti audit yang utama, auditor juga harus menentukan apakah terdapat pertimbangan manajemen terkait adanya bukti tambahan yang bisa mendukung bukti utamanya. Next. Pertimbangan selanjutnya adalah terkait penggunaan bantuan ahli. Untuk bisa memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, auditor juga memerlukan bantuan dari beberapa spesialis atau para ahli, dan bantuan ini diperlukan khususnya untuk keahlian pada bidang selain akuntansi serta audit. Next. Pertimbangan sebelum menggunakan spesialis atau apa yang harus diperhatikan auditor ketika mereka akan mempertimbangkan atau mencari spesialis yang bisa membantu proses audit mereka. Sebelum itu mereka harus mempertimbangkan sertifikasi profesionalitas, lisensi, atau pengakuan lain atas kompetensi spesialis pada bidangnya. Kemudian, pengalaman spesialis dalam jenis pekerjaan dipertimbangkan, dan sertifikasi yang berikutnya sudah ada. Kemudian, pada umumnya, pengetahuan spesialis yang dibutuhkan auditor bisa mencakup informasi terkait nilai tanah dan bangunan, pabrik dan mesin, perhiasan, karya seni, barang antik, penafsiran kontrak, hukum dan peraturan, analisis masalah kepatuhan pajak, dan lain-lain. Next. Kemudian ada sifat kerja spesialis. Spesialis memperoleh pemahaman terkait metode dan asumsi. Kemudian auditor juga perlu mengevaluasi apakah temuan atau hasil dari spesialis dapat mendukung pernyataan terkait dalam laporan keuangan. Adapun auditor juga melakukan pengujian yang sesuai terhadap data yang diberikan kepada spesialis dan mempertimbangkan perhitungan penilaian auditor dan pengendalian risikonya. Next. Berikutnya, saya akan menjelaskan terkait dokumentasi audit. Dokumentasi merupakan bentuk penyimpanan atas pelaporan ataupun pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor. Next. Terdapat faktor yang menentukan bentuk, isi, dan luas dokumentasi audit. Terdapat 7 faktor. Yang pertama adalah ukuran dan kompleksitas entitas. Kemudian ada sifat prosedur audit yang mengacu pada tujuan audit secara spesifik. Kemudian ada risiko salah siji material, ada signifikansi bukti audit, adapun sifat dan luas penyimpangan. Penyimpangan dalam hal ini bagaimana ada pertimbangan atas perlakuan penyimpangan yang bisa dilakukan oleh auditor. Kemudian ada kebutuhan untuk mendokumentasikan kesimpulan, dan faktor terakhir adalah metodologi dan perangkat audit yang digunakan. Next.
Dalam dokumentasi audit terdapat 6 jenis yang dipakai, terdiri atas 3 dokumentasi audit yang utama dan 3 dokumentasi audit sebagai pendukung. Dalam slide ini merupakan dokumentasi audit yang utama. Yang pertama adalah dokumentasi perencanaan dan penilaian risiko. Perencanaan dan penilaian risiko merupakan salah satu informasi yang wajib didokumentasikan secara hati-hati oleh auditor. Perencanaan meliputi fondasi audit karena mencakup strategi audit terkait keseluruhan proses audit. Tidak hanya strategi dan perencanaannya, auditor juga perlu mendokumentasikan tanggapan yang direncanakan secara keseluruhan agar bisa mengatasi atau meminimalisasi risiko kesalahan penyajian material. Kemudian ada dokumentasi pekerjaan audit atau dokumentasi atas proses audit. Dokumentasi ini memungkinkan dilakukan oleh auditor yang lebih berpengalaman atau auditor yang senior untuk mengevaluasi bukti secara independen dari individu yang tengah melakukan audit atau auditor yang sedang melakukan proses audit dan mencapai kesimpulan bersama-sama. Setelah mengidentifikasi perencanaan dan penilaian risiko sebelumnya, maka pekerjaan audit yang dilakukan harus didokumentasikan. Beberapa contoh jenis dokumen yang digunakan untuk mendemonstrasikan pekerjaan audit yaitu neraca saldo klien dan setiap penyesuaian yang diusulkan oleh auditor, salinan dokumen internal, salinan dokumen eksternal, korespondensi dengan spesialis, dan analisis-analisis lainnya. Kemudian dokumentasi audit utama yang ketiga adalah dokumentasi masalah dan penyelesaiannya atau konklusi dari proses audit yang telah dilakukan. Dokumentasi ini berisikan masalah signifikan hingga penyelesaiannya yang mengindikasikan sebagai permasalahan substantif yang penting untuk analisis penyajian keuangan dengan pernyataan yang wajar. Dokumentasi ini bisa meliputi hal-hal penting terkait pemilihan, penerapan, serta konsistensi prinsip akuntansi untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ada pula hasil prosedur audit yang membutuhkan modifikasi selain prosedur audit yang telah direncanakan. Ada pula penyesuaian audit, kemudian ada masalah apapun yang bisa mengakibatkan modifikasi laporan audit, perubahan signifikan pada tingkat risiko audit, keadaan yang bisa menyebabkan kesulitan dalam penerapan prosedur audit, dan lain sebagainya. Next. Dalam slide ini merupakan dokumentasi audit pendukung atau tambahan yang bisa dimasukkan dalam dokumentasi audit. Yang pertama ada salinan dokumen. Berdasarkan kepentingannya, beberapa dokumen oleh klien harus disalin untuk disertakan dalam dokumentasi audit. Pada umumnya, dokumen ini memiliki signifikansi hukum yang diperlukan dalam kepengurusannya, seperti perjanjian sewa, perjanjian obligasi, korespondensi pemerintah terkait investigasi klien, serta perjanjian pinjaman. Dokumentasi selanjutnya adalah memo auditor. Memo auditor merupakan kumpulan data yang dilakukan oleh auditor terkait beragam bukti untuk mencapai opini audit terkait kewajaran saldo suatu akun. Tujuan pembuatan memo sendiri adalah agar auditor lain atau auditor selanjutnya dapat memahami proses penalaran dari sang penulis atau auditor itu sendiri dalam mengevaluasi bukti serta merumuskan pendapatnya. Dokumentasi audit yang terakhir adalah revisi dan penyimpanan dokumentasi audit. Umumnya, dokumentasi audit secara keseluruhan harus dibuat dan diselesaikan dengan jangka waktu 60 hari setelah tanggal dirilisnya laporan audit. Setelah selesai, audit tidak diperbolehkan menghapus ataupun membuang dokumen audit sebelum periode penyimpanan berakhir. Periode penyimpanan kurang lebih antara 5 hingga 7 tahun. Next. Yang terakhir adalah terkait program audit. Program audit adalah pengaturan prosedur audit secara sistematis yang akan dilaksanakan selama audit berlangsung. Dalam hal ini, program audit bisa dikatakan sebagai
pengerjaan audit secara elektronik. Dokumentasi dalam program audit merupakan strategi audit yang menjadi hal penting untuk mencapai tujuan audit. Manfaatnya adalah untuk menyediakan sarana yang lebih efektif dalam merorganisir atau menata, serta mendistribusikan pekerjaan audit. Next. Baik, untuk selanjutnya kami akan membahas tentang studi kasus. Jadi kami ada 2 contoh studi kasus. Untuk studi kasus yang pertama adalah yang terjadi di luar ketika auditor gagal mengumpulkan bukti yang cukup. Yang ini adalah kasus di Ligand Pharmaceuticals, yang mana dalam kasus Ligand ini tim keterlibatan memiliki resiko keterlibatan sebagai lebih besar dari biasanya. Karena kekhawatiran terkait penjualan produk dan hasil penjualan. Secara khusus, tim berikatan mendokumentasikan kekhawatiran dalam kertas kerja audit bahwa estimasi retur dan cadangan penjualan Ligand tidak cukup untuk mencakup imbal hasil aktual. Mengingat risiko yang meningkat, rencana audit tertulis meminta tim perikatan untuk melaksanakan prosedur untuk mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan skeptisme profesionalnya tentang masalah pengembalian. Namun dalam kasus ini PCAOB menemukan bahwa James Pasio gagal memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk memberikan dasar yang wajar untuk suatu opini mengenai laporan keuangan. Secara khusus, beliau ini gagal menilai secara memadai apakah Ligand telah mengumpulkan cukup bukti untuk memperkirakan pengembalian masa depan dengan benar. Mengevaluasi secara memadai kewajaran perkiraan pengembalian Ligand dan mengidentifikasi dan mengatasi masalah terkait pengewajaran Ligand atas pengembalian tertentu dari perkiraan pengembalian. Untuk studi kasus kedua ini dari dalam negeri terkait Pak Surya Dharma Ali yang merupakan mantan Menteri Agama yang didakwa melakukan penyelewengan dana pada kasus penyelenggaraan biaya haji di Kementerian Agama tahun 2012 sampai 2013. Pada saat itu, KPK mulai menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi dana haji sejak awal tahun 2013. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Muhammad Yusuf selaku ketua. Dalam hal itu, Bapak Muhammad Yusuf menjelaskan bahwa biaya pada tahun 2004 sampai 2012 ada dana biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar 80 triliun rupiah dengan bunga sekitar 2.300 miliar rupiah. Berdasarkan audit yang dilakukan oleh PPATK, ada transaksi mencurigakan sebesar 230 miliar rupiah yang tidak jelas penggunaannya. Inilah yang mengidentifikasi dana haji ditempatkan di bank tanpa ada standarisasi penempatan yang jelas. Modus pencucian uang inilah yang disampaikan pihak PPATK kepada pihak KPK untuk ditindaklanjuti. Jadi untuk pembahasan dari studi kasus yang pertama, fitur audit dalam praktik ketika auditor gagal mengumpulkan bukti yang cukup pada kasus di Ligand Pharmaceuticals memberikan contoh konsekuensi pribadi bagi auditor karena secara sengaja dan ceroboh tidak mengumpulkan bukti yang cukup. Dalam fitur tersebut, mitra audit mengetahui faktor-faktor yang mempertanyakan kecukupan cadangan Ligand untuk pengembalian. Misalnya, kurangnya riwayat pengembalian aktual, visibilitas terbatas ke saluran distribusi, dan peningkatan yang signifikan atau kelebihan tingkat persediaan. Tetapi, dia tidak menganalisis secara memadai apakah faktor-faktor tersebut mengganggu kemampuan Ligand untuk membuat estimasi pengembalian yang wajar. Akibatnya, PCAOB menyimpulkan bahwa auditor dalam kasus ini tidak memiliki dasar yang cukup untuk mendukung kesimpulan bahwa pengakuan pendapat Ligand sudah tepat. Untuk pembahasan studi kasus nomor 2 tentang korupsi tadi, ada pencucian uang. Auditor harus melakukan prosedur analitik yaitu pemeriksaan dokumen. Auditor melakukan verifikasi terhadap suatu jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan dengan melakukan penelusuran kembali jumlah tersebut melalui catatan akuntansi. Dengan demikian, catatan akuntansi merupakan bukti audit bagi auditor mengenai pengolahan transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh klien.
Dalam hal ini, catatan akuntansi di Departemen Agama tidak mencantumkan secara gamblang hal-hal di luar pencatatan akuntansi seperti pengadaan barang-barang di luar anggaran pembelanjaan kebutuhan haji. Selain itu, harus ada informasi penguat yang mana sudah kita bahas tentang bukti fisik, lalu ada bukti dokumenter, bukti lisan, atau inquiry. Selain informasi penguat tersebut, salah satu syarat bukti audit yang harus dipenuhi adalah keandalan atau kompetensi. Keandalan bukti audit dinilai dari kemampuannya untuk memberikan bukti yang meyakinkan terkait dengan tujuan audit yang dievaluasi, sehingga dapat disimpulkan dalam kasus Surya Dharma Ali ini, kelemahan dari pihak auditor internal di Departemen Agama untuk mendeteksi sejak dini terhadap bukti-bukti penyimpangan transaksi. Inilah yang menjadi sumber terjadinya tindakan fraud atas biaya haji di Kementerian Agama tahun 2012-2013. Karena pihak Surya Dharma tidak mampu menyajikan pembuktian atas pembengkakan biaya-biaya yang terjadi baik secara fisik, perhitungan maupun secara lisan. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Pembahasan dari kelompok 6 sudah selesai. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab yang pertama akan saya buka untuk 4 penanya. Baik, untuk penanya pertama, Onika. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih kesempatannya. Nama saya Onika dengan NIM 1219-138. Saya mau bertanya, bagaimana auditor menilai apakah bukti yang dikumpulkan sudah cukup atau belum? Terima kasih. Baik, terima kasih Onika. Untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan, bisa minta tolong tangan hands up ya. Sorry. Bisa diturunkan tangannya. Oke. Terima kasih Onika. Untuk yang kedua, Paulina Arum. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya kelompok 6. Saya ingin bertanya menurut kelompok Anda, jika auditor memilih item tertentu dalam populasi untuk memperoleh bukti audit, faktor apa saja yang relevan? Terima kasih. Baik, terima kasih Arum. Untuk yang ketiga, Wira. Tes, suara saya terdengar ya Kak ya? Terdengar, Wira. Iya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Wira dengan NIM 1219-128. Saya ingin bertanya, apakah bukti audit yang tidak andal masih dapat digunakan dalam proses audit? Jika iya, mengapa bukti tersebut masih dapat digunakan? Terima kasih. Baik, terima kasih Wira. Untuk yang keempat, bisa Andi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Andi Surya Kusuma dengan NIM 121910003 ingin bertanya, pertimbangan untuk menginspeksi dokumen itu apa saja ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Andi. Mungkin saya tambah 2 orang lagi ya. Bisa selanjutnya Novia. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Novia Putri dengan NIM 1219117. Di sini saya mau bertanya, bagaimana standar akuntansi dapat memberi panduan kepada auditor dalam menerapkan ketentuan dokumentasi yang efektif dan efisien? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir, untuk sesi pertama, Johannes.
Baik, saya Johannes dengan NIM 1219116. Saya ingin bertanya, apa yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan informasi sehingga dapat digunakan sebagai bukti audit? Baik, Johannes. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman di sesi pertama yang sudah memberikan pertanyaan, kami dari kelompok 6 mohon izin untuk melakukan diskusi terlebih dahulu. Baik, teman-teman, terima kasih atas waktunya untuk menunggu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Onika. Untuk pertanyaan Onika, saya ulangi ya, bagaimana seorang auditor merasa bukti-bukti audit yang dikumpulkan telah cukup ataupun belum. Jadi begini, kalau yang tadi sempat kami presentasikan adalah tentang
sebuah bukti dianggap mencukupi apabila bukti tersebut dapat mendorong pihak lain untuk membuat kesimpulan yang sama dengan kesimpulan yang dibuat auditor. Jadi sebenarnya ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertimbangan auditor dalam menentukan cukup atau tidaknya bukti tersebut. Yang pertama adalah materialitas, yang kedua adalah tingkat resiko, yang ketiga adalah efisiensi, yang keempat adalah besaran, dan yang terakhir adalah karakteristik populasi. Seperti itu. Onika, apakah jawaban saya cukup atau masih kurang jelas? Cukup, Kak. Makasih. Terima kasih, Onika. Untuk yang kedua, saya juga akan menjawab pertanyaan dari Paulina Arum. Tadi pertanyaan Paulina Arum adalah jika auditor memilih item tertentu dalam proses bukti audit, faktor apa saja yang relevan? Jadi faktor-faktor yang relevan itu yang pertama adalah pemahaman auditor mengenai entitas, yang kedua adalah risiko salah saji material yang dinilai, yang ketiga ciri populasi yang diuji, yang keempat para auditor menerapkan prosedur audit yang membuat informasi tetap relevan. Jadi itu adalah faktor yang relevan menurut kelompok kami. Bagaimana Paulina Arum? Apakah jawabannya cukup atau masih kurang? Iya, sudah cukup. Terima kasih, Kak Eza. Terima kasih, Arum. Lalu untuk selanjutnya adalah pertanyaan dari Wira. Apakah bukti audit yang tidak andal masih dapat digunakan dalam proses audit? Bila iya, kenapa? Jadi tadi sudah kami jelaskan bahwa memang bukti audit itu dibedakan dengan andal atau tidaknya bukti tersebut. Jika bukti tersebut tidak andal, apakah masih dapat digunakan? Kalau dari kelompok kami, menurut kelompok kami, nanti mungkin kalau salah akan dikoreksi oleh Pak Dan, akan tetap digunakan, tetapi seperti untuk cadangan saja begitu. Jadi bukan digunakan untuk yang utama seperti itu. Bagaimana, Wira? Baik, Kak, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih, Wira. Baik, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Novia. Untuk pertanyaannya akan saya ulangi tentang bagaimana standar audit dapat memberikan panduan bagi auditor untuk menerapkan ketentuan dokumentasi dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Apa benar, Novia? Iya, benar. Baik. Menurut kelompok kami, dokumentasi audit yang tepat seharusnya tidak memberatkan. Standar audit lebih banyak mendorong auditor untuk menyiapkan dokumentasi audit yang lebih mudah dipahami secara efektif dan efisien. Untuk ketentuan dokumen dalam standar audit sendiri, yang menetapkan apa yang diharapkan dari auditor akan dirancang untuk menghasilkan dokumentasi audit yang cukup dan tepat sebagai dasar laporan auditor serta bukti-bukti bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan sesuai berdasarkan standar audit serta hukum dan peraturan yang telah berlaku. Apakah sudah cukup jelas, Novia? Sudah, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Johannes. Untuk pertanyaannya, apa yang harus dipertimbangkan dalam pencarian informasi sehingga dapat digunakan dalam bukti audit? Apa benar, Johannes? Iya, benar. Baik, menurut kelompok kami, yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan informasi
untuk digunakan sebagai bukti audit adalah kualitas dan keandalan data yang terdiri atas relevansi atau syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya, yang berkaitan juga berkaitan dengan tujuan audit itu sendiri. Suatu bukti mungkin bisa jadi relevan untuk tujuan audit, tetapi belum tentu relevan dengan tujuan audit yang lain. Selain itu, sumber informasi yang didapat secara garis besar memiliki sumber yang dapat mempengaruhi kompetensi bukti audit, yang bisa diperoleh dari bukti dari klien ataupun pihak eksternal, bukti independen yang bisa diandalkan, efektivitas internal kontrol, dan kualifikasi atas pemberi informasi. Apakah cukup, Johannes? Cukup, makasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Andi. Pertanyaannya adalah apa pertimbangan dari inspeksi dokumen? Apa benar, Andi? Iya, benar. Baik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, inspeksi sendiri merupakan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap dokumen catatan atau kondisi fisik. Yang dibutuhkan menurut kelompok kami adalah dokumen-dokumen yang mencakup atau bisa memenuhi tujuan audit yang juga bisa berupa faktur. Dalam hal ini, dokumen yang digunakan juga harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada bukti audit, seperti relevansi, keandalan, dan lain-lain. Apa sudah cukup, Andi? Baik, sudah cukup. Terima kasih, Ana. Baik, terima kasih. Baik, mungkin saya tambahkan ya Andi. Jadi tadi yang disampaikan Anda relevansi bukti audit itu tadi ya termasuk yang sudah kami jelaskan tentang keandalan bukti audit, penilaian konsistensi bukti audit dan kecukupan bukti audit seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih untuk sesi pertama yang sudah mengajukan pertanyaan. Saya buka untuk sesi kedua. Teman-teman bisa raise hand yang ingin bertanya. Baik, terima kasih yang sudah raise hand. Untuk yang pertama, Anita. Silakan Anita, pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anita dengan NIM 1219.1005. Saya ingin bertanya, kan untuk penilaian risiko audit memerlukan bukti. Apa hubungan dari banyak bukti yang diperlukan dengan penilaian risiko? Terima kasih. Baik, terima kasih Anita. Untuk yang kedua,
Irene Veronica. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak. Saya Irena Veronica dengan NIM 12.19.114 ingin bertanya, dalam penilaian risiko, hal-hal penting apa saja yang harus menjadi perhatian seorang auditor? Terima kasih. Baik, terima kasih Irene. Untuk yang ketiga, silakan Agnes. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya Agnes dengan NIM 121910001 ingin bertanya, apakah prosedur audit mampu memengaruhi strategi audit? Seperti kayak membawa dampak positif atau yang bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Agnes. Untuk yang keempat, Angela Margareta. Baik Kak Esa, terima kasih atas waktunya. Saya Angela Margareta dengan NIM 121910004 ingin bertanya, jika hasil dari bukti audit gagal atau tidak sesuai dengan harapan, apa yang dilakukan oleh auditor? Terima kasih. Baik, terima kasih Agnes. Silakan untuk selanjutnya, Feni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Feni Gunawan dengan NIM 12.19.112. Saya ingin bertanya, prosedur audit apa yang sering digunakan oleh auditor dalam memperoleh bukti audit? Lalu kenapa prosedur tersebut dipilih? Terima kasih. Baik, terima kasih Feni. Teman-teman, mungkin satu orang terakhir untuk penanya di sesi kedua ini. Silakan angkat tangan, siapapun boleh. Yang belum bertanya ya, teman-teman. Ada atau tidak? Oke, baik. Tidak ada ya, teman-teman ya. Sesi kedua saya tutup dengan 5 orang pertama, 5 orang penanya. Kami minta waktu sebentar untuk berdiskusi. Terima kasih.
Baik, dari kelompok kami akan menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anita. Untuk pertanyaannya, penilaian risiko membutuhkan bukti audit. Apa hubungan banyak bukti yang diperlukan dengan penilaian risiko? Apakah benar, Anita? Benar. Baik. Bukti audit memang diperlukan dalam penilaian risiko. Untuk hubungannya dengan seberapa banyak atau seberapa luas bukti audit yang didapat, seperti yang sempat dikatakan dalam presentasi sebelum ini tadi, semakin banyak bukti yang didapat oleh auditor yang berkaitan dengan tujuan audit, maka semakin kecil atau semakin minimal risiko deteksi kesalahan saji yang bisa terjadi pada penilaian risiko. Sehingga dalam hal ini, banyak bukti juga bisa membantu dalam mengurangi kemungkinan salah saji yang bisa memudahkan auditor dalam menilai risiko yang terdapat dalam proses audit. Apakah cukup, Anita? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Iren. Pertanyaannya adalah, untuk pertanyaan dari Iren, dalam penilaian risiko, hal penting apa saja yang menjadi perhatian dari auditor? Apakah benar, Iren? Benar. Baik, menurut kelompok kami, dalam penilaian risiko, tentu yang harus diperhatikan adalah terkait bukti audit. Menurut kelompok kami yang utama adalah bukti audit, karena dalam hal ini bukti audit membantu auditor dalam mencari risiko deteksi atau risiko salah saji yang mungkin bisa terjadi dalam penilaian risiko. Dan hal ini tentu saja kembali lagi pada tujuan audit dari apa yang diputuskan oleh auditor. Dan tambahan juga, selain bukti audit juga keputusan penting yang juga harus dicari dalam pencarian bukti audit tadi, seperti sifat pengujian, saat pengujian, luas pengujian, dan penetapan staf atau siapa yang akan melakukan audit. Apakah cukup, Iren? Cukup, Ana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes. Untuk pertanyaannya, apakah prosedur audit mampu mempengaruhi strategi audit? Apakah benar, Agnes? Iya, benar, Ana. Baik, menurut kelompok kami, prosedur audit bisa mempengaruhi strategi audit karena strategi audit terdapat dalam perencanaan serta perencanaan dan persiapan atas audit. Jadi yang dimaksudkan adalah strategi audit sebagai fondasi dari perencanaan audit agar bisa membantu auditor untuk mencapai tujuan audit yang dibutuhkan. Jadi dalam hal ini memang prosedur audit bisa memberikan dampak positif. Hanya saja hal itu juga bergantung pada implementasi atau ketika auditor mengerjakan audit tersebut. Apakah cukup, Agnes? Sudah cukup, Ana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Feni terlebih dahulu ya. Saya ulangi pertanyaannya,
untuk Feni, prosedur audit yang sering digunakan dalam pencarian bukti audit. Jadi kalau untuk yang sering, menurut kelompok kami, prosedur yang sering digunakan adalah tentang keandalan bukti audit atau yang bukti audit yang lebih terpercaya atau yang andal. Yang pertama adalah bukti yang diperoleh secara langsung, misalnya observasi kontrol tadi. Yang kedua, bukti berasal dari sistem informasi yang terkontrol dengan baik. Yang ketiga, bukti dari sumber luar yang independen. Yang keempat, bukti yang ada dalam bentuk dokumen. Yang kelima adalah bukti dari dokumen asli. Seperti itu. Feni, apakah bisa diterima atau cukup atau kurang? Cukup, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Angel adalah jika hasil bukti audit gagal atau tidak sesuai dengan harapan, apa yang akan dilakukan auditor? Kalau untuk yang ini biasanya auditor harus mencari kembali bukti yang sesuai dengan tujuan audit yang telah direncanakan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ada bukti yang andal atau yang kurang andal, bisa jadi saja auditor ketika bukti andalnya tidak sesuai dengan harapan akan mengambil bukti yang kurang andal, misalnya bukti verbal terlebih dahulu. Selain itu ya auditor biasanya akan meminta konsultasi dengan auditor senior atau yang sudah berpengalaman. Nanti mungkin kalau jawaban saya kurang baik atau kurang bisa diterima akan dibantu oleh Kak Dan ya, Angel, seperti itu. Menurut kelompok kami. Bagaimana Angel? Ya Kak, sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Angel. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi bertanya dalam kesempatan pagi hari ini. Terima kasih waktunya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kak Dan. Selamat pagi. Ya, terima kasih penyaji untuk sajian presentasi yang cukup baik hari ini. Bagaimana menyampaikan mengenai penilaian prosedur risiko. Jadi risk procedure assessment. Jadi itu ya, kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi assessment terhadap prosedur-prosedur terhadap penilaian risiko. Saya hanya mengingatkan kembali, untuk kelompok ini apresiasi saya, jadi presentasinya menarik karena tidak kemudian semuanya menjadi power tidak semuanya ditampilkan dalam bentuk kata-kata dan sebagainya. Artinya presentasinya berusaha menyampaikan poin-poinnya saja, salin diaknya poin-poinnya saja, sedangkan lebih banyak dijelaskan. Walaupun masih ini ya, masih lebih banyak membaca karena audit sesuatu yang relatif baru untuk kawan-kawan yang di akuntansi ini ya, semester 4 ini kan sesuatu yang baru nih. Apa ini audit ini? Sesuatu yang berbeda dengan yang akuntansi yang selama ini difahami gitu ya. Terus kemudian makalahnya relatif baik, lengkap, terstruktur, tata bahasanya baik, hanya beberapa memang yang perlu diperbaiki dan saya sudah berikan rekomendasi rekomendasi untuk perbaikannya. Mungkin ada beberapa yang saya nggak ngerti, seperti di daftar pustaka itu mepet-mepet gitu ya, jadi antara nama, terus kemudian titik, terus kemudian tahun dan sebagainya itu mepet semua, nggak tahu ini karena program atau karena sengaja aja, tapi bahwa kemudian kalau ini disengaja, karena kemudian muncul juga di referensi yang di dalam gitu ya, Johnstone, Gremling, dan Rittenberg. Itu jadi satu mepet semua gitu ya. Itu kan dalam tanda petik kan menyalahi panduannya gitu ya.
Jadi ya itu nanti diperbaiki. Tapi hanya itu aja kok yang kayak begitu-begitu. Beberapa yang ya tipenya juga sedikit, tapi ya kemudian mungkin ini aja pemahaman mengenai bagaimana melakukan referensi itu kok dijadikan satu mepet dan kemudian ada beberapa yang referensi belum tersampaikan. Jadi begini kawan-kawan ya. Jadi kalau Anda menyampaikan bla 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 gitu ya atau kata itu definisi dari orang lain nanti dimasukkan referensinya gitu ya. Terus kemudian kalau kemudian seperti di bawah ini antara lain dan sebagainya itu kan kemudian di bawahnya kan ada poin-poin selanjutnya. Nah, itu kan berarti sebenarnya kita mengambil referensi dari orang lain. Nah, itu seperti itu perlu ditambahkan. Kecuali kalau menurut penulis dan sebagainya, nah itu beda lagi. Karena itu kan pendapat kita pribadi, nah itu bisa tidak dengan referensi. Tapi kalau kemudian kita mengambil dari siapapun, dari manapun, ya itu harus dimasukkan referensinya. Kalau tidak, ya kita akan dianggap plagiat, gitu ya. Kita dianggap mencontek. Nah, kalau kita menyampaikan referensi, loh saya punya ini loh pendapat ini karena ada referensinya, karena ada orang lain yang sudah menyampaikan seperti ini sehingga saya tambahkan gitu aja. Kalau kemudian di bawahnya kita kasih simpulan itu boleh, atau kalau bahasanya kita parafrase juga boleh ya. Parafrase itu tidak di letterlux gitu ya, diambil semuanya. Nah, itu aja sih dari katakanlah keberatan. Oh iya, ada yang lain lagi studi kasusnya ini loh. Jadi penjelasan teorinya detail panjang, tapi kemudian studi kasusnya lumayan di bab 3 itu, tapi pembahasannya kok, waduh, terutama studi kasus 1 gitu ya, cuman 1 paragraf, terus kemudian studi kasus 2 sih lumayan panjang, bahwa kemudian buktinya apa, bukti ini, dan sebagainya. Kurang tajam aja. Tapi kalau untuk sebuah makalah, ya sekedar cukup gitu ya, minimalis, karena makalah kan menjabarkan apa yang yang dipelajari. Tapi kalau nanti ini jadi artikel, sangat kering, karena artikel itu sebenarnya bukan pada teorinya, tapi bagaimana kita membahas studi kasus dari perspektif teorinya. Jadi enaknya omong, kalau ini nanti kan, ya saya nggak ngerti, sepertinya strategi ini ya, 2 orang ini menjadi studi kasus sendiri-sendiri, karena nanti kalau penulisan artikelnya, nanti kemudian bisa juga sendiri-sendiri, nggak rebutan. Sama-sama dibahas bareng, nanti kemudian dimunculkan di artikel, di UAS. Nah, saya pikir strategi menarik dari kelompok ini, membagi dua-duanya dibahas, teorinya dibahas bareng, terus kemudian studi kasusnya dibahas bareng. Jadi ya bagus juga gitu. Walaupun hanya sekedar cukup kalau untuk makalah. Tapi kalau untuk artikel nanti akan sangat beda, karena artikel itu nanti bab 1, bab 2, dan bab 3 itu cuma jadi satu bab gitu ya. Terus kemudian untuk ini pembahasannya itu akan yang 60-70% isinya. Jadi kalau seperti ini nanti terlalu kering kalau untuk masuk menjadi artikel. Tapi kalau untuk makalah cukup gitu ya, cukup dalam artian ya sekedar cukup gitu ya. Enggak sekedar sih, saya pikir ya sudah cukup gitu. Walaupun saya agak gatel aja, kok enggak dibahas detail ya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa juga. Ini mungkin strategi supaya apa? Kalau dibahas detail di sini, saya akhirnya mikir sisi positifnya. Kalau saya bahas detail, kalau ini nanti dibahas detail di sini oleh kelompok, nanti maka artikelnya malah kemudian seperti melakukan self plagiarism. Jadi memplagiat diri sendiri. Jadi kayak begitu. Jadi ini strategi menarik juga, dibahas tidak terlalu detail, cukup untuk memenuhi standar makalah, tapi akan dibahas detail nanti di artikelnya. Jadi ya cerdas juga kelompok ini ya, Esa dan Regiane ini memainkan mereka sepertinya tahu kelompok ini bahwa kemudian memang untuk makalah itu lebih deskriptif, lebih banyak di teorinya, dan kemudian pembahasan secukupnya.
Tapi kalau artikel nanti akan sangat berbeda karena artikel nanti akan yang teori itu dirapatkan gitu ya menjadi sekitar 2-3 halaman. Dan kemudian pembahasannya nanti yang akan lebih detail lagi gitu ya. Jadi ya menarik juga strateginya ini, bermain strategi dalam artian apa ya, pembelajaran itu bermain strategi. Ya sama seperti saya dulu, strategi kuliah itu saya bukan yang paling pintar, tapi saya dulu main strategi. Jadi ya mungkin yang ini OOT-nya gitu ya. Jadi saya kalau ujian dulu itu selalu duduk di depannya dosennya, saya kerjakan secepat mungkin, sebaik yang saya bisa, saya kumpulkan segera secepatnya. Karena apa? Itu membuat yang lain di belakang itu teman-teman yang lain, yang mereka yang kutu buku dan sebagainya itu bingung semua. Apalagi yang ini yang biasanya duduknya suka paling belakang gitu ya. Yang teman-teman yang ya pokoknya kuliah itu asal ikut gitu ya. Pokoknya kuliah pokoknya C aja sudah senang gitu ya. Lulus itu sudah bahagia, itu yang duduk bagian belakang itu ya. Nah, teman-teman itu yang biasanya semakin kacau. Jadi saya kerjakan secepat mungkin. Udah di depan, duduknya di depan, terus kemudian rambutnya gondrong juga gitu ya. Jadi kalau di depan, duduk di depan itu membedakan saya cowok apa cewek itu kan nggak bisa. Karena saya rambutnya juga gondrong gitu ya. Kebetulan lurus jadi gondrongnya itu bagus gitu ya. Jadi saya kerjakan secepatnya, kumpulkan, keluar, itu langsung pasti kemudian kan bikin apa ya, bikin kaget gitu ya. Kalau enggak saya ambil kertas itu di tengah-tengah lagi serius, saya ambil kertas itu enggak 1, 2 gitu ya, minta tambahan kertas ke dosennya itu 2. Kaget semua gitu ya. Padahal memang ciri khas saya itu tulisan saya besar-besar. Jadi kalau saya tulisan kecil jadi jelek, jadi memang saya sengaja besar-besar. Jadi 2-3 lembar gitu ya. Saya belum selesai saya kumpulkan dan kemudian itu bikin kacau. Kemudian rame gitu kan. Kalau dulu bahasanya bukan preman ya, korais mari rek korak gitu ya. Wah keluar gitu. Terus kemudian di luar gitu kan, saya kemudian selalu intimidasi. Ngono ae opo angele gitu kan. Pikir angel-angel, paling oleh nilainya mek C gitu. Wah yang lainnya kacau, tahu kelas jadi kacau gitu ya. Nah strategi saya gitu. Dan dosen terima itu kan selalu jadi apa ya, dianggap cukup baik, terus paling cepat. Akhirnya siapapun yang yang akhirnya kan berarti kan saya paling cepat dan paling bagus pertama kali gitu ya. Jadi siapapun yang kerjaannya tidak lebih bagus dari saya, pasti nilainya akan di bawah saya. Jadi yang saya kejar itu tidak cari A, tapi minimal saya dapat B. Jadi teman-teman yang di belakang cari C, yang di depan itu cari A, saya kisruh dengan saya cari B di depan. Akhirnya yang harusnya dapat A cuma dapat B+, saya tetap B. Kalau enggak saya dapat B+, yang bagus itu dapat A, yang lainnya teman-teman dapat C atau C+ gitu ya. Jadi memang saya kacau, itu strategi. Nah, ini sepertinya kelompok ini saya tidak kemudian suudon tapi sebagai auditor gitu ya. Akhirnya ini main strategi, tapi itu bagus. Tapi dalam proses audit memang kayak begitu. Jadi profesionalisme itu ditentukan oleh pengalaman dan berapa lama dia bekerja dalam melakukan audit. Nah, jadi kan ini kan saya sebenarnya kan katakanlah memeriksa pekerjaan Anda, itu tugas Anda kan serasa seperti mengaudit, melakukan assessment. Jadi, ini main strategi. Karena apa? Saya dulu menggunakan cara-cara seperti ini. Nanti apakah terus kemudian Esa dan Ane itu, enggak kok Pak, saya memang ngerjakan kayak begitu, tapi rasa strateginya itu kuat bagi saya. Nah, itu bagaimana kemudian melakukan assessment terhadap pekerjaan Anda. Jadi ini saya berikan contoh, katakanlah saat kemudian Anda melakukan yang namanya assessment untuk risiko audit. Nah, saya kembali kepada auditnya intinya gitu ya. Bahwa kemudian saya ingatkan kembali, saya selalu akan ingatkan, sama seperti saya selalu kalau belajar kalau kita ketemu akuntansi akan selalu mengingatkan rumus akuntansi gitu ya, rumus dasar akuntansi A sama dengan U plus E gitu ya. Nah, ini sama seperti ini, bahwa kemudian kita audit itu harus ingat rumus dasarnya yang namanya resiko audit
itu RA, resiko audit, itu sama dengan resiko inherent dikali dengan resiko pengendalian dikali dengan resiko deteksi. Ingat ya, bukan ditambah tapi dikali sehingga melipatkan resiko itu. Nah, kemudian hal yang lain yang perlu diingat bahwa kemudian resiko selalu terkait dengan tingkat materialitas. Kalau sudah kita menetapkan materialitas itu, tingkat materialitasnya itu tinggi, artinya bahwa kemudian kita harus berhati-hati dengan materialitas. Kalau presentasenya jadi lebih kecil ya. Tapi kalau kita lihat salah saji materialitas atau materialitasnya per akunnya itu kita buat tinggi, itu pasti resikonya juga akan tinggi. Nah, kalau resikonya tinggi, tentu saja cakupan audit kita, bagaimana kita mencari bukti, terus kemudian melakukan prosedur-prosedur bukti ini itu pasti juga akan semakin tinggi, semakin luas. Tujuan auditnya itu diperluas, 8 ini semakin diperhatikan, 8 tujuan audit ini. Nah, itu sudah seperti itu. Jadi apa ya? Ya kalau materialitasnya tinggi, resikonya pasti tinggi, cakupan auditnya tinggi. Pekerjaan kita pasti lebih banyak memakan sumber daya. Dan apa yang belakang-belakangnya ya, kalau mau fee audit ya fee auditnya pasti juga lebih tinggi. Jadi ya itu sesuatu yang given, sesuatu yang sifatnya postulat gitu ya. Kalau dalam teori akuntansi itu disebut postulat, sesuatu yang given, sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Karena memang sudah terbukti secara umum. Nah, itu jadi bahwa kalau kemudian, bahwa kemudian dalam resiko ini berarti apa? Kalau kemudian yang harus kita perhatikan, kita harus perhatikan assessment-nya, tahapan-tahapan auditnya yang sudah dijelaskan kelompok ini dengan baik. Apa saja resikonya gitu ya. Dan kemudian bagaimana melakukan yang awal itu diawali dengan inquiry ya, atau katakanlah dengan lisan. Bagaimana kemudian mencari bukti itu dengan menelusuri hal-hal yang lain ya, prosedur analitis. Prosedur analitis itu sebenarnya kita membandingkan antara laporan keuangan itu dengan standar yang kita punya gitu ya. Oh, tingkat likuiditasnya kita kan pinginnya tinggi, katakanlah kita membuatnya 4 kali 5 kali gitu ya. Sesuai pengalaman kita, ternyata di sini yang kita dapatkan hasilnya adalah ternyata cuma 3 kali, berarti memang dia ada masalah dengan likuiditas and so on. Jadi prosedur analitis itu terkait dengan bagaimana perhitungan per akun, terkait dengan analisis laporan keuangan. Jadi intinya audit itu sebenarnya jadi audit itu bukan mencari kesalahan ya, bahwa kemudian secara profesional itu kita skeptisme boleh. Ya seudon lah enaknya omong gitu bahasanya. Skeptis itu kan skeptisme profesional ya, jangan-jangan ini ada yang salah lah. Kita dalam melakukan pekerjaan tidak kemudian mencari cari kesalahan, tapi membuktikan bahwa laporan keuangan ini adalah benar, layak dan bebas dari salah saji material. Jadi apa? Kita ingin membuktikan, membantu klien kita bahwa laporan keuangannya itu benar, laporan keuangannya baik. Jadi yang di pikiran kita akhirnya tidak kemudian dari kemudian skeptisme tadi, dalam tanda petik ada cenderung ke arah seudonnya itu terus kemudian kita jadi jatuhnya fitnah, tidak. Atau katakanlah gibah, apalagi nggak boleh karena kerahasiaan itu jadi segala-galanya dalam audit. Tapi bahwa kemudian kita membantu, membuktikan bahwa ini loh ternyata tidak, ya kalaupun ada salah-salahnya ya nggak terlalu banyak lah, salah sajinya itu masih bisa ditolerir, masih bisa wajar. Nah selanjutnya yang kita lakukan apa? Membantu mereka untuk memperbaiki, memberikan rekomendasi perbaikan. Ya itu yang kemudian kita lakukan dalam audit. Nah setelah kemudian prosedur analitis ini, kemudian ada pengamatan dan inspeksi ya, kita ngelihat dan sebagainya gitu ya. Nah dari situ kemudian kita mengumpulkan bukti audit. Apa saja? Ada banyak bukti audit. Yang jelas apa? Yang jelas itu hal yang terkait dengan dokumen, bukti transaksi. Ya kita telusuri, karena namanya kita audit, kita telusuri dari kemudian laporan keuangan, kita tarik ke belakang. Bagaimana dengan prosedur
ininya apa, penyesuaiannya, depresiasinya kayak dan sebagainya, kita tarik mundur ke belakang. Bagaimana dengan buku besarnya? Buku besarnya kita tarik sampai ke jurnalnya. Jurnalnya kita tarik lagi, yang kita curigai ada ya sesuatu yang mungkin bisa mengandung salah saji, kita cari buktinya sampai ke bukti transaksinya. Harus ada bukti transaksi. Auditor itu kalau nyari nggak kayaknya kurang ajar gitu ya. Saya sebagai auditor internal gitu nyari cukup tahun ini aja gitu ya. Kalau kemudian menarik sampai ke belakang 1 tahun. Kalau auditor eksternal, auditor independen minimal 3 tahun. Tapi kemudian kalau itu dirasa masih kemudian ada keraguan terhadap bukti transaksi, dia bisa menariknya sampai 10 tahun loh. Kalau saya sebagai audit internal sekarang gitu ya, yang saya cari bukti sekarang, saya bandingkan dengan tahun kemarin, saya bandingkan dengan untuk cari konsistensi paling 3 tahun. Kalau 3 tahun ini konsisten, selesai sebenarnya. Oh ya memang konsisten. Tapi kalau auditor itu minimal cari auditor eksternal, carinya itu langsung 3 tahun. Tahun ini, berarti kalau tahun ngaudit tahun ini yang dia cari adalah tahun 2020, 19, 18. Itu loh yang dia minta. Kemudian kalau itu masih meragukan loh kok ada bedanya, katakanlah 2 tahun konsisten gitu ya, 18, 20 atau 18, 19, 20 kok beda, itu dia bisa nariknya sampai 10 tahun ke belakang. Disediakan, harus disediakan, harus tersedia, harus ada. Kalau tidak, ya itu jadi temuan bahwa kemudian bukti transaksi tidak disiapkan selama 10 tahun. Karena apa? Undang-undang kita menyatakan harus menyimpan bukti transaksi itu sampai 10 tahun. Laporan keuangan itu 10 tahun ke belakang. Nah itu kayak begitu, jadi bukan masalah kemudian cari-cari, enggak, tapi memang dia secara aturan, secara undang-undang memang harus mencari seperti itu. Nah itu yang menarik ke belakang ini kaitannya dengan apa? Dengan relevansi audit, bukti audit. Harus konsisten bukti itu. Selain relevansinya apa? Berarti andal enggak? Andal itu apa? Ya konsisten. Kalau kemudian relevan dan konsisten, reliable dan andal gitu ya, terbukti bahwa andal ya sudah, berarti memang dia bukti yang bisa kita pakai bahwa kita bisa menyatakan tidak terjadi salah saji. Tapi kalau kemudian semakin terlihat kalau bahasa Jawanya itu selegenje, satu bukti tarik 1 tahun ke belakang kok beda, tahun ke belakang lagi kok beda, tahun ke belakang lagi selama 10 tahun, 3 tahun aja beda. Berarti itu apa? Kita ya harus menyatakan memang tidak, buktinya andal, reliable. Yang tidak andal itu adalah bagaimana pencatatannya. Kalau pencatatannya nggak andal, kita ingat kembali ke pengendaliannya. Pengendaliannya sudah benar nggak? Kita lihat lagi. Loh, prosedurnya sudah benar. Oh, berarti ini memang ada kesengajaan dari si klerknya atau dari staf akuntansinya dengan sengaja membuat bukti transaksi yang membingungkan. Nah, itu kayak begitu. Jadi ya jadi namanya auditor itu ya nggak beda jauh dengan detektif. Mencari-cari itu, detektif itu kan dari kata detect toh. Auditor kan audit itu kan sebenarnya juga salah satunya adalah kerjaannya mendeteksi, tapi dia tidak hanya mendeteksi, tapi juga memberikan rekomendasi, memberikan penilaian, melakukan deteksi, terus kemudian melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi atas penilaiannya itu. Nah itu pekerjaan audit kayak begitu, kalau terkait dengan bukti-bukti barang bukti ini. Nah, kalau bukti sebenarnya sama seperti saat kita melakukan penelitian gitu ya. Sama kok dengan proses penelitian, karena audit itu juga adalah proses penelitian. Pak, apa bedanya dengan nanti kemudian menulis skripsi, dengan menulis
tesis, disertasi sama, audit itu sama prosedurnya. Bukti-bukti ini kan adalah seperti, ya kalau Anda statistik itu loh, bukti-bukti ini adalah data yang Anda kumpulkan itu. Data penjualan, data penerimaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, jadi seperti kalau ingat itu waktu masih SMP ya, kalau atau SMA-nya itu Anda latar belakangnya IPA itu, ya seperti kalau kemudian audit itu adalah ada sebuah rumus matematika, itu kita kemudian menjabarkan sampai kemudian menemukan, dicari dan sebagainya sampai kemudian terbukti di bawah itu, terbukti bahwa rumusnya itu kayak begini. Nah, itu sama sebenarnya prosesnya. Jadi audit melibatkan juga apa? Penelitian. Iya, karena kalau kemudian kita melihat laporan keuangan, itu kan seperti laporan penelitian ya. Laporan keuangan terdiri dari ini gitu ya, sampai catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian kan kita cari dokumennya. Tapi bedanya, kalau penelitian itu dari tidak ada menjadi ada, sama seperti akuntansi sebenarnya penelitian itu, menyusun laporan itu ya, itu dari bukti transaksi yang mencar-mencar yang namanya bukti transaksi, kemudian dikumpulkan jadi satu, dicatat jadi satu dalam jurnal, dikelompokkan jadi buku besar, kemudian dari buku besar itu diklasifikasi atau dikelompokkan dalam buku besar, kemudian dirangkum ke dalam yang namanya saldo, dan kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, ini yang kemudian prosesnya kan sama seperti penelitian kan. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, setelah itu jadi laporan. Nah, kebalikannya kalau audit ini membongkar dari proses yang ada laporannya sampai kemudian dilihat ke belakang gitu ya, dipreteli buktinya, oh ini toh. Jadi seperti penelitian, kalau masih ingat penelitian biologi gitu ya, atau kalau SMP itu ya, kalau kita kemudian, oh ini ada kata, oh kata itu dalamnya ada paru-paru, ada ini ya, dibuktikan dengan cara apa? Dibedah. Oh iya, ada paru-parunya sebelah sini, kemudian oh jantungnya di sebelah sini dan sebagainya. Nah, audit kayak begitu, seperti membedah. Jadi laporan keuangan yang sudah jadi kita bedah sampai kita cari ke bukti transaksinya. Nah, bukti-buktinya itu apa? Ada banyak macamnya. Yang jelas apa? Bukti dokumentasi. Itu harus ada. Dan minimal apa? Kalau laporan itu mundurnya 3 tahun, berarti ya kalau secara, ya pekerjaan kita 3 tahun. Tapi secara aturan undang-undang kita boleh membuktikan dan harus dibuktikan sampai 10 tahun ke belakang. Apalagi yang lain, bukti-bukti terhadap bukti audit yang lain. Bukan hanya bukti transaksi, tapi dokumen-dokumen, kontrak-kontrak, perjanjian utang piutang dan sebagainya harus jelas, harus sesuai peraturan, harus sesuai dengan perundangan. Nah, itu yang kemudian diverifikasi apakah sudah benar. Nah, kemudian apa? Itu pun masih ditambah lagi. Kalaupun laporannya sudah ada, kita itu masih melakukan, itu namanya verifikasi ya. Kemudian kita apa? Melakukan konfirmasi. Konfirmasi itu ngapain? Ditanyakan kepada mereka yang terkait, pada supplier dikirimi, oh apa benar si perusahaan ini punya piutang dagang padamu sebesar ini. Nah, nanti kita ada bagaimana kemudian dalam proses konfirmasi ada konfirmasi negatif, konfirmasi positif. Ya, itu nanti kita belajar lagi nanti. Belajar itu dilakukan, iya dilakukan. Oh, kalau yang punya utang ke kita dikirimi loh. Apakah Anda punya hutang dagang atau punya pinjaman kepada perusahaan ini sebesar ini? Harus jawab. Kalau ternyata klien-klien yang punya perusahaan itu tidak menjawab, jadi pertanyaan juga loh. Mereka tidak menjawab karena malu, mereka kemudian tidak menjawab karena memang apakah karena tidak ada ternyata. Nah, itu dicari itu. Dikirimin semua.
konfirmasi. Jadi tidak hanya kemudian verifikasi, vouching, tapi juga melakukan rekomendasi, melakukan proses klarifikasi kepada klien atau yang namanya konfirmasi, diklarifikasi bener enggak, di-trace semuanya. Nah, itu pekerjaannya auditor, kayak begitu. Bagi saya, kebetulan bagi saya lebih menyukai itu kemudian daripada membuat laporan keuangan yang, transaksinya satu persatu dimasukin ke jurnal terus dipindah ke buku besar kemudian dan lain sebagainya ya, sampai kemudian jadi laporan keuangan. Itu butuh orang yang teliti, butuh orang yang rajin, butuh orang yang konsisten, kayak begitu ya. Mereka yang biasanya disebut kutu buku senangannya kayak begitu, membuat akuntan. Kalau saya, kebalikannya, saya mau mengawalinya dari pekerjaan saya sebagai auditor gitu ya. Dan kemudian sekarang ya sampai sekarang jadi auditor, walaupun sekarang tidak lagi audit eksternal tapi audit internal. Nah itu lebih seneng, lebih membuktikan gitu, mencari-cari bener nggak ya, betul nggak ya, bukan cari-cari kesalahan tapi mosok sih, nah gitu kan enaknya, mosok sih bener kabeh kayak gitu. Nah saya seneng yang kayak begitu, jadi lebih kurius gitu orangnya. Betul nggak ya? Bukan yang kemudian ini kayak begini, ini nanti harusnya kayak begini, ini harusnya kayak begini. Enggak. Saya bukan orang yang taat pada tata aturan yang gitu, tapi saya lebih kurius aja, mencari sesuatu, membuktikan sesuatu. Jadi memang lebih ya jadi auditor memang ya, itu yang kemudian awalnya saat saya di akuntansi itu pinginnya ya orang lain, wah enak kamu buat laporan keuangan gini-gini dok, kerjaanmu duduk di kantor, dapat duit, bayaranmu lebih gede dari yang lain, and so on. Waduh ya. Nah, saya mikirnya begitu, tapi saat kemudian saat melihat kerjaannya mereka yang orang-orang yang jadi akuntan itu kok nggak enak ya, kok nggak asik gitu ya. Kerjaannya kok seperti kutu buku, nggak ngapa-ngapain. Nah, karena saya ini suka yang ya saya suka adventure dan sebagainya, akhirnya kayaknya nggak menarik deh gitu ya. Kemudian saya saat kemudian belajar audit, akhirnya jatuh cinta pada dunia audit, bahkan skripsi saya, terus saya magang dan sebagainya itu memang di dunia audit. Bekerja awal-awal jadi auditor, saat kemudian jadi dosen, enaknya jadi dosen kan bisa tetap audit dan sebagainya. Dari ikut orang, kemudian punya kantor konsultan sendiri, sekarang kemudian kantor konsultannya tidak aktif selama kurang lebih sudah 5 tahun, dan kemudian sekarang jadi auditor internal di sebuah kebetulan ada satu di koperasi, satu di yayasan, satu di startup. Jadi lebih enak gitu karena kemudian jalan-jalan kemana-mana dan sebagainya. Tapi itu masalah preferensi ya. Nanti Anda kalau ternyata tidak suka dengan dunia yang kayak begitu, sukanya yang kerjakan aja ya silahkan. Nah itu beda, itu preferensi orang gitu ya. Nanti di dalam akuntansi itu makanya ada yang akuntansi sifatnya yang keuangan, ada yang akuntansi biaya, ada audit, ada pajak gitu ya. Itu nanti ada kesulitan dan permasalahannya masing-masing. Nah, itu kira-kira yang di dalam bagaimana kemudian mencari dan membuktikan audit. Ya mohon maaf saya jam 10 harus meninggalkan ruangan karena saya harus ini ya vaksinasi yang kedua. Tapi ini kan saya jadi jam karena di sana undangannya 10:30 ya, jadi saya sampai jam 10. Kalau kemarin kan sampai setengah 10. Ini nanti saya selesaikan sampai jam 10. Nah, kira-kira begitu. Nah, bukti-bukti ini semuanya harus didokumentasikan oleh auditor, harus terdokumentasi. Apa namanya dokumentasinya? Namanya itu kertas kerja, worksheet.
itu dikumpulkan, dicatat semua bukti-bukti yang kemudian bukti-bukti audit ya, bukti-bukti audit itu berarti kan kesalahan-kesalahan yang bukan baiknya, yang kalau baik sih nggak perlu dibuktikan lagi ya, yang salah-salah ini semuanya dicatat. Oh, salah transaksi, ada yang salah hitung, ada yang kemudian salah klasifikasi ternyata, salah kamar gitu, salah masuknya, itu semuanya dibuktikan. Ada kertas kerjanya. Ya, nanti namanya kertas kerja itu. Transaksi mana aja yang kemudian salah dan sebagainya. Dan itu kemudian dihitung ulang. Satu persatu dihitung ulang. Nah, kemudian mana yang salah hitung, mana yang kemudian, yaitu namanya recalculation ya, dikalkulasi ulang. Ada yang kemudian salah kamar gitu ya, salah memasukkan jurnalnya, dan jurnalnya benar, salah memasukkan buku besar, nah itu harus namanya direklasifikasi. Nanti ya, di audit 2 nanti kita baru ketemu. Direklasifikasi, dipindah-pindahkan klasifikasinya. Artinya apa? Berarti kalau nanti begitu, ya laporan keuangannya beda. Iya, laporan keuangannya nanti kita susun ulang sesuai dengan yang kita tahu bahwa harusnya kayak begini loh. Nah itu disusun ulang, semuanya didokumentasi. Nah itu nanti kan kemudian pelaporannya nanti. Nah itu disusun lagi. Semua kertas kerja itu disusun sesuai dengan seharusnya. Nah itu kemudian yang menjadikan dasar untuk penyusunan yang namanya LAI, Laporan Auditor Independen. Tapi kemudian apa tujuan dari bukti-bukti itu disusun dan sebagainya? Sebenarnya ingin kemudian seberapa besar sih tingkat kesalahannya? Ini material enggak jumlahnya? Ini wajar enggak? Ini ternyata fraud enggak, curang enggak? Kalau ternyata kebanyakan salah hitung tidak sengaja, oke, human error. Ya sudah, kita hitung ulang, kita klasifikasi ulang. Tapi bahwa kemudian kalau sengaja, wah ini berarti ada fraud, ada kecurangan. Nah, kita tangkap orang itu, kita buktikan bahwa ini fraud terjadi. Nah, ini bahwa kemudian salah hitung, salah saji, atau kemudian memang sengaja fraud, nah ini menjadi dasar apa? Menjadi dasar nanti kita kemudian menyusun opini, menyusun pendapat. Ya, opini yang harus dikeluarkan. Ya, ada wajar tanpa pengecualian, ya. Terus ada wajar dengan catatan, tidak wajar atau tidak memberikan opini. Dan kemudian apa? Dasar untuk memberikan perbaikan, rekomendasi kita apa? Perbaikanmu ini loh, ini dan sebagainya. Jadi dasarnya untuk apa? Dasarnya bahwa kemudian di kertas bukti audit itu dikumpulkan di kertas kerja, terdokumentasi di kertas kerja untuk menyusun apa? Menyusun opini, menyusun. Nah, opininya ketemu, rekomendasinya ketemu, apa aja yang kita rekomendasikan, opini dan rekomendasi ini untuk menyusun yang namanya LAI, ya, Laporan Auditor Independen. Nah, auditor independen isinya apa? Ya tadi, laporan keuangan yang kita sudah tata sesuai dengan aturan, sesuai dengan standarnya, dan atau kemudian ya termasuk recalculation-nya sudah benar. Nah, kemudian juga opininya yang kita keluarkan. Opininya apa? Berdasarkan ini semua, catatan ini opininya kayak apa. Nah, kerja audit itu kayak begitu. Jadi kalau ada pengerjaan audit ya sekitar 4 bulan lah gitu ya. Satu klien. Nah, Pak, terus kalau kerjakan satu klien baru pindah klien yang lain, ya enggak, bisa simultan, bisa jalan. Makanya kan kita audit itu tim, jadi tim A, B, C, D itu bisa ya. Makanya kalau kantor akuntan publik itu banyak stafnya. Ada yang namanya manajer. Manajer itu berarti dia punya bidang-bidang sendiri. Oh, dia jago retail, dia jago ini, jago ini, jago ini. Nah, kemudian di bawahnya itu ada nanti ketua tim, senior auditor, yang kemudian dia akan menjadi ketua tim masing-masing itu ya. Ini kan yang kemudian belajar yang belum ketemu spesialisnya. Terus kemudian di bawahnya lagi itu baru staf audit. Ya, kalau ada yang magang dan sebagainya jadi staf semua gitu ya. Awal-awal kerja jadi staf. Nanti kemudian meningkat jadi tim, ketua tim atau senior audit. Terus kemudian Anda menjadi manajer, baru kemudian jadi partner. Kalau jadi partner ya aku tinggal atur-atur duitnya yang paling banyak gitu ya.
Nah, itu. Kayak begitu kira-kira pekerjaan audit. Bagaimana kemudian hubungannya antara kemudian dari awal kita melakukan asesmen terhadap risiko sampai kemudian penyusunan laporan. Gambarannya garis besarnya seperti itu. Mohon maaf saya tidak bisa memperpanjang lagi karena memang saya harus ke rumah sakit. Walaupun saya seharusnya masih ada 20 menit lagi gitu ya untuk menyampaikan perkuliahan ini. Begitu. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan oleh yang siapapun yang ada di sini ya peserta perkuliahan hari ini. Nah, ternyata ini yang baru ini ya, Teams yang baru bisa ketemu langsung 18 plus 1 Johannes, Novia, 2, 3 Daniela, 4 Wilfri, Johan, 5 Henvita, 6 Samuel, 7 Onika, 8 Vidya, 9 terus ditambah dengan 6 15. Oh, berarti 33 orang gitu ya yang masuk hari ini. Langsung ketemu gitu ya. Enak dengan tim yang model baru ini. Tadi ya agak terlambat karena harus update. Saya update ternyata ada tambahannya di Teams yang baru ini. Itu ya begitu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, minggu depan tentang estimasi akuntansi pihak terkait dan peristiwa kemudian. Oh, ini terkait dengan DUS TCOM. TCOM. Untuk yang TCWG yang terkait dengan governance, estimasi akuntansinya, terus pihak terkait itu TCWG-nya dan kemudian peristiwa kemudian atau subsequent event. Itu ya, minggu depan itu yang menyampaikan subsequent event itu kita sudah tutup buku, ternyata peristiwanya masih berlanjut. Kemarin kita sudah hapuskan, ternyata orangnya bayar. Itu kan sudah kita ganti transaksinya, tapi kan kemudian itu transaksi yang berpengaruh dari tahun yang sebelumnya. Jadi kan kemudian namanya subsequent event. Itu minggu depan akan entah siapa yang akan yang menjadi penyaji, tapi saya harapkan ya cukup baik disampaikan oleh kelompok ini dan ya saya harapkan minimal kayak begini ya. Kalau minggu-minggu kemarin juga ada yang lebih baik ya. Paling tidak standar saya itu ya yang seperti yang di kelompok ini sudah tampilkan. Walaupun kalau memang bisa lebih baik lagi. Oke, itu yang bisa saya tambahkan dan kemudian ya kita akan akhiri perkuliahan hari ini dan kita akan tutup dengan doa untuk mendapatkan berkat dari Tuhan untuk perkuliahan kita, untuk kesehatan kita dan untuk masa depan kita semuanya. Berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih. Ketemu lagi hari Kamis besok ya. Selamat pagi. Baik, Pak. Ya. Terima kasih pagi, Pak Dan. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.